Ini adalah Rexus Daxa R4, salah satu mouse gaming wireless lokal yang paling bagus dan paling populer di Indonesia tahun lalu. Dan di tahun ini, mouse ini dapat upgrade yang lumayan signifikan. Apa aja upgrade-nya? Ayo kita kulik bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue mau bahas mouse Rexus Daxa R4 yang generasi 2 yang baru aja rilis di awal tahun 2023. Sebelumnya gue udah pernah review yang Daxa R4 versi generasi pertamanya di channel gue. Jadi kalau misal kalian tertarik pengen nonton itu dulu, boleh banget, udah gue sisipin di bagian kanan atas sini. Jadi kalau misal mau nonton langsung aja klik kartu yang udah gue sisipin. Masih dengan desain dan ukurannya yang mirip banget sama Logitech G Pro Wireless, gue yakin ini adalah salah satu mouse yang masih paling dicari sampai sekarang. Terutama buat yang kaum tangan gede atau yang main game itu pakai palm grip atau fingertip grip. Karena memang waktu gue review Daxa R4 yang generasi 1, gue itu bilang ini adalah salah satu mouse yang paling worth it yang bisa kalian beli di harganya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang mouse ini, gue pengen kasih tau dulu nih, kalau misal kalian beli, itu bakal dapet apa aja sih. Yang pertama pasti dapat mouse-nya yang udah pakai shell bolong-bolong honeycomb buat bikin bobotnya itu lebih enteng. Terus dapat juga extra shell yang mana dia itu ada 2 solid shell dan juga shell bolong-bolong polar raindrop. Terus dapat juga USB dongle receiver buat deketin dongle sama mouse-nya. Dapat juga kabel Type-C paracord buat pakai mouse-nya secara wired dan nggak nambahin bobot secara signifikan. Terus juga dapat pouch buat bawa mouse-nya pergi-pergi atau cuma sekedar nyimpen aja. Terus juga dapat extra mouse fit yang terbuat dari bahan PTFE. Dan yang terakhir pastinya manual dan juga kartu garansi. Masih sama generasi pertamanya, Daxa R4 Gen 2 ini tersedia dalam 2 warna. Kalau misal kalian beli, itu warna putih sama warna hitam. Yang unit yang gue punya ini, yang Gen 2 ini, sekarang gue punyanya yang hitam. Karena waktu yang generasi 1 itu gue pakainya yang warna putih. Jadi gue pengen tahu tuh bedanya kayak apa. Dan gue bisa bilang ternyata gue jauh lebih suka yang warna hitam sih. Ini sleek banget asli. Nah, biar nggak bosan-bosan banget sama 2 warna monokrom itu, Rexus juga ngasih additional shell warna-warni setiap pembeliannya. Jadi warnanya bisa banget tuh kalau di mix and match sesuka hati kalian. Cara gonta-ganti shellnya juga gampang banget, tinggal dicopot shell bagian belakangnya dulu. Terus copot shell bagian depan. Abis itu baru dipasang lagi shell yang kalian mau. Seperti yang udah gue bilang di awal video, mouse ini adalah mouse wireless yang mana artinya dia itu ada 2 mode koneksi. Ada mode koneksi wired yang mana dia pakai kabel Type-C yang kalau misal kalian pakai itu sekalian ngecas baterainya. Dan ada juga mode wireless yang dia itu pakai dongle 2,4 GHz yang tersimpan di dalam shell belakangnya. Nah, buat kalian yang masih khawatir kalau misalnya main game pakai mouse wireless itu bakal delay, nggak perlu, karena dia punya dongle itu udah 2,4 GHz, jadi udah nggak ada delay sama sekali, yang artinya dia itu viable banget kalau misalnya kalian pakai buat game kompetitif apapun. Masih bahas soal luaran mouse-nya, dia juga punya RGB ya di bagian bawah sini, jadi bisa banget kalian pakai dengan cara nyalain lewat switch yang ada di bawah mouse-nya, atau bisa diprogram secara manual lewat software-nya. Software-nya juga masih sama yang Gen 1, bisa ngatur DPI, bisa ngatur makro, RGB, dan lain sebagainya. Dan seperti yang udah gue bilang di video gue yang review generasi 1 dia, itu gue suka banget sama RGB-nya karena dia itu RGB-nya subtle banget ya di bagian bawah sini, nggak norak. Tapi perlu kalian ingat kalau misal kalian pakai mouse ini dengan mode RGB nyala terus, itu bakal nguras baterainya dibanding kalau misalnya nggak pakai RGB sama sekali. Jadi kalau gue bisa kasih saran, gue saranin kalian kalau misalnya males ngecas-ngecas terus itu, mending pakai dengan mode RGB-nya itu dimatiin karena bakalan jauh lebih awet. Itu bedanya bisa kayak 2-3 hari. Dimensi mouse-nya ada di 125 x 63 x 40 mm dan dia punya berat itu ada di 67 gram kalau misalnya pakai case yang bolong-bolong, mau yang honeycomb ataupun yang raindrop, dan 69 gram kalau misalnya pakai shell solidnya. Oke, sekarang kita bahas nih, apa aja sih yang di-upgrade ke Daxa R4 generasi 2 ini? Yang pertama yang paling penting adalah sensornya. Untuk yang generasi pertama, Daxa R4 ini masih pakai sensor yang bisa dibilang flagship lah pada masanya, yaitu sensor PixArt PMW3370. Cuman memang waktu itu, walaupun dia itu bisa dibilang flagship pada masanya, nggak lama setelah itu tuh mulai bermunculan mouse-mouse yang udah mulai pakai sensor yang satu tingkat di atasnya, yang mana adalah PixArt PAW3395. Rexus udah sempat nyoba pakai PAW3395 di mouse ini ya, Rexus Daxa R Mini, dan sekarang akhirnya ya, setelah beberapa bulan dia keluarin mouse ini, dia akhirnya pakein si sensor itu di Daxa R4 yang Gen 2. Jadi memang waktu itu brand lokal yang berani ngeluarin mouse pakai PAW3395 itu baru Rexus sama Phanteks doang ya. Waktu itu Phanteks itu dengan Phanteks Arianya, dan Rexus itu pakai yang R Mini. Akhirnya
di Daxa R4 Gen 2 ini mereka berani ngeluarin dengan sensor T395 juga, yang artinya dia itu bisa bersaing sama mouse-mouse lain yang range harganya itu sama atau bahkan lebih mahal, kayak misalnya Pulsar. Sebelum gue punya ini, selama ini gue tuh daily drive si Daxa R Mini ini yang mana udah pakai PAW 3395, dan gue bisa bilang gue ngerasain lah sedikit upgrade dari 3370 ke 3395 tuh kayak akurasinya tuh lebih akurat gitu. Gue nggak tahu ini sugesti atau emang beneran ada bisa kerasa perbedaannya. Cuman gue bisa bilang kalau 3395 ini enak banget akurasinya kalau dipakai buat main game ataupun kayak kegiatan sehari-hari aja gitu. Kayak lebih jarang lah misklik apapun itu, entah lagi ngedit atau lagi main game, apapun itulah. Nah, tapi karena waktu itu Daxa R Mini ini bentuknya niche banget, yang mana artinya nggak banyak orang yang suka sama bentuknya, kayak gue tuh salah satu yang suka gitu. Jadi kayak gue itu minoritas gitu. Nah, dengan Daxa R4 Gen 2 ini, gue yakin banget dengan shape sama ukurannya itu bakalan dicari sama banyak orang, terutama karena dia juga udah upgrade ke sensor PAW T395 ya. Jadi kayak dengan shape kayak gini yang udah mirip sama G Pro Wireless, yang mana itu adalah salah satu mouse paling banyak dipakai di dunia ini ya. Ini sekarang sensornya udah bisa bersaing sama mouse-mouse high range gitu. Selain sensornya yang di-upgrade, si Daxa R4 Gen 2 ini juga ada beberapa upgrade lain, kayak misalnya Max DPI dia itu yang tadinya 19.000 di generasi pertama, sekarang di Gen 2-nya itu udah Max DPI-nya 26.000. Terus maximum speed-nya juga udah dinaikin sama Rexus dari yang tadinya 400 IPS atau inches per second jadi 650 IPS. Sisanya sebenarnya sama aja sama yang generasi satunya, kayak misalnya polling rate-nya, kapasitas baterainya, terus kayak beratnya, apapun itu sebenarnya masih sama. Jadi 3 hal yang bisa kelihatan banget di-upgrade dan emang dikasih tahu sama Rexus di-upgrade itu cuma sensornya, si maximum speed-nya, sama maksimum DPI-nya. Nah, gue sendiri juga udah pakai mouse ini, si Daxa R4 Gen 2 ini untuk gue daily drive selama kurang lebih seminggu lah ya. Dan gue udah pakai dia buat ngedit, buat main game, dan gamenya itu udah gue pakai buat kayak Apex, Overwatch, Osu bahkan. Dan gue bisa bilang ini enak sih, kayak gue mungkin emang gak cocok ya sama ukurannya gitu dengan tangan gue yang kecil ini. Cuman dengan dia punya sensor sekarang udah upgrade, gak tahu sih ini sugesti apa enggak, tapi kerasa sih upgrade-nya. Dan gue bisa bilang ini enak mouse-nya. Nah, sekarang gue bakal kasih lihat kalian klip gaming test dimana gue udah pakai si Daxa R Gen 4 ini. Dan biar kasih kalian testimoni yang lebih real aja lah ya, dibanding dengerin gue ngomong doang ya kan. Taking a moment to recharge my shields. Bogey over there. Scanning the area. On the right. I'm spotted. Down the hostile and Scotty. Reloading. I crafted that Scotty. Cybernetics regulate. Jadi itu dia review gue terhadap Rexus Daxa R4 Gen 2 ini. Dan dia itu karena dia upgrade lah ya. Jadi harganya juga naik. Dia itu dari yang tadinya 700 ribuan, sekarang itu harganya di 849 ribu. Dan link pembeliannya itu ada di deskripsi di bawah, udah gue kasih. Jadi dengan harga segitu, apakah mouse ini worth it untuk dibeli? Menurut gue pribadi, dan gue yakin menurut banyak orang juga, mouse ini sangat amat worth it untuk diambil. Dibeli loh ya, bukan diambil, dicolong, nggak. Dibeli. Linknya di bawah.
Oke, jadi itu aja untuk video review Rexus Daxa R4 Gen 2. Semoga video ini membantu kalian dan bermanfaat juga buat kalian yang emang lagi nyari mouse baru ya kan, atau yang mau upgrade dari Gen 1 ke Gen 2, bisa banget gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan aja kalian lebih ke convince lah ya untuk check out sekarang daripada di wishlist doang. Langsung aja check out di Tokopedia atau di Shopee yang udah gue kasih linknya di bawah. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Karena gue sering banget loh upload video-video pendek, ya skit-skit gitu lah ya, di Instagram dan juga di TikTok gue. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.